Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Sebentar lagi sudah menjelang di tahun baru. Mungkin ada dari beberapa teman-teman ingin mengincar Samsung S10 pada akhir tahun 2021 ini. Di sini aku akan berbagi pengalaman plus minus memakai HP Samsung S10 selama 1 minggu pemakaian. HP ini sekarang harganya sudah mulai terjangkau. Aku dapat di marketplace itu harganya sekitar 3,7 jutaan. Tentunya ini harga bekas ya. Tapi untuk harga bekasnya tiap daerah memang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kelengkapan juga. Kita mulai dari bagian desain. Bagian desain dengan tampilan kamera yang seperti ini memang jarang kita temukan di HP-HP yang lain. Sementara di tampak depan memang masih kekinian, walaupun HP ini diluncurkan pada tahun sekitaran 2019. Meskipun ini adalah HP 3 tahun yang lalu, tapi rasa desain flagship dan premiumnya itu masih terlihat sekali. Samsung S10 yang saya gunakan di sini adalah yang versi Inter, di mana untuk prosesornya menggunakan Snapdragon 855 dan untuk RAM-nya adalah 8 GB. Untuk prosesor Snapdragon 855 menurut saya masih sangat powerful sekali untuk performa beberapa tahun mendatang. Selama pemakaian, memang Snapdragon 855 ini sangat kencang sekali dan tidak pernah kutemui lag pada multitasking sekalipun. Secara ini adalah prosesor kelas flagship. Contohnya untuk saya tes bermain Mobile Legends. Grafik yang saya dapatkan di sini tentunya untuk flash rate-nya bisa tinggi dan untuk grafiknya bisa ultra. Tapi ada beberapa catatan saya di sini buat teman-teman yang suka ngegame. HP ini tuh demen banget buat demam. Biasanya dimulai setelah 30 menit pertama, itu mulai terasa agak hangat. Dan untuk hangatnya itu lumayan mengganggu ya menurut saya, makanya saya tutupin case. Atau lebih baik teman-teman membeli cooling fan Android biar untuk suhu dan performanya itu terjaga. Untuk game ringan sekelas Mobile Legends di sini bisa dilibas dengan baik. Untuk game lain mungkin aku akan buatkan video khusus lagi biar teman-teman lebih tahu untuk performanya. Soal layar memang jagonya Samsung. Menggunakan layar bertipe Dynamic AMOLED, beresolusi Quad XT+, dan layarnya ini warnanya pas. Nyaman sekali dipandang berlama-lama, tidak membuat mata pedih. Benar-benar manjain mata banget sih guys. Di sini kita bisa lihat untuk resolusi maksimal saat memutar YouTube menggunakan Samsung S10 Plus ini. Kita cek untuk resolusinya. Nah, di sini teman-teman kita bisa memutar YouTube dengan resolusi maksimal itu 2160 pixel dengan frame rate-nya 60 fps XDR dan ini sangat benar-benar detail teman-teman. Warnanya pas, akurat, detail dan di sini tidak ada komplain sama sekali. Jika teman-teman membeli HP ini, ya faktor utama yang paling saya suka di sini yaitu adalah layarnya. Jadi untuk nonton film maupun YouTube ini sudah tidak usah diragukan lagi. Lalu untuk sampel kameranya gimana bang? Oke, aku akan berikan beberapa contoh sampel kamera yang sudah aku foto. Untuk hasil foto dari Samsung S10 ini sangat terlihat natural sekali. Seperti apa adanya, jadi tidak ditambahin maupun tidak dikurangin. Ya, seperti ini mirip dengan aslinya. Dan ini menurut saya sudah sangat cukup bagus banget. Untuk foto jarak dekatnya juga sangat bagus sekali. Di sini memang terlihat sangat detail, crispy dan mantap lah pokoknya. Benar-benar untuk Samsung S10 ini terasa flagship dari semua sektor ya, termasuk kamera juga. Dan yang paling saya suka di sini adalah untuk perekaman slow motionnya. Ini benar-benar mantap banget seperti di film-film. Teman-teman bisa lihat di sini. Padahal ini HP ku tuh agak goyang loh, tapi di sini bisa stabil sekali pakai slow motion. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah speaker. Speaker di HP ini tuh memang bukan kaleng-kaleng. Suara di HP ini tuh ngebass, clear dan treble-nya itu pas banget. Ini juga satu hal yang saya suka dari Samsung S10.
Untuk urusan multitasking juga sudah tidak usah diragukan ya, pasti sangat lancar sekali di HP ini. Buka tutup aplikasi serasa nyaman, scrolling sosial media hanya dengan satu tangan pun masih bisa karena HP ini hanya berukuran 6,1 inch. Dan ini sangat cocok banget buat kalian yang suka HP compact, ringan, dan sangat pas sekali untuk digenggam. Layarnya juga sensitif dan menurut saya ini sudah worth it sekali. Fitur di HP ini juga sangat komplit sekali, termasuk juga adanya fitur NFC. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan fitur NFC di HP ini sudah ada. HP ini juga sudah mendukung fast charging 15 watt. Untuk waktu pengecasan pun juga tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama. Dari baterai habis sampai penuh membutuhkan waktu cas sekitaran kurang lebih ya 1,5 jam. Dari tadi kok bahas kelebihannya terus, lalu kekurangannya di mana? Menurut pengalamanku memakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu sebagai daily driver, yang utama tentunya adalah masalah baterainya. Baterai di HP Samsung S10 ini hanya 3400 mAh. Kalau untuk hanya sosmed menurut saya ini bisa cas 2 kali untuk sehari, tapi kalau penggunaan dalam game berat itu bisa lebih teman-teman. Ya maklum untuk ukuran zaman sekarang, baterai berkapasitas 3400 mAh ini tergolong cukup kecil. Jadi kalau keluar rumah teman-teman tetap menyediakan atau bawa power bank. Yang kedua adalah masalah demam jika kita bermain game. Dan yang ketiga untuk HP ini belum support jaringan 5G. Jadi untuk kesimpulannya apakah Samsung S10 ini masih worth it untuk dibeli pada akhir tahun 2021 menuju tahun 2022? Menurut saya masih sangat worth it sekali jika teman-teman tidak terlalu mementingkan beberapa kelemahan yang saya sebutkan tadi. Tapi di balik kelemahan itu terdapat banyak sekali kelebihan yang ada di HP ini. Dan untuk pendapat saya di sini mencoba untuk netral saja guys. Banyak HP keluaran Samsung sekarang yang sudah keluar dengan budget terjangkau dan fitur 5G serta refresh rate layar yang tinggi. Apakah Samsung S10 ini masih tepat menjadi pilihan? Seri S tetaplah seri flagship. Dan mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Bisa jadi pertimbangan apakah HP ini masih layak banget buat dimiliki di tahun 2021 menuju ke tahun 2022. Dan Ruang Senja pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Ruang Senja pamit dulu and see you next video. Bye bye.